Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tidak bisa membayangkan Dybala duet dengan Lukaku, lalu ditopang oleh Baldanzi, Pellegrini, dan Cristante. Wah, ini Roma solid banget sih harusnya. Andai saja nih yang latih Mourinho, pasti lebih gacor lagi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Gue hari ini mau cerewetin Winter Mercato Serie A yang sudah resmi ditutup ya teman-teman. Yang pertama, langsung aja ya, kita ke Napoli. Wah, ini Napoli luar biasa banget. Mereka merekrut Ngonge dan Mazzocchi. Tetapi sayangnya ini Napoli melepas Elmas ke Leipzig dengan harga 24 juta. Lalu kemudian berikutnya ada Lazio teman-teman. Sepertinya mereka super duper ngirit, nggak beli sama sekali di Winter Mercato ini. Mereka bahkan ngejual Thomas Basic ke Salernitana. Lalu kemudian yang berikutnya ada Inter yang membeli pemain sayap ya, Buchanan, untuk menggantikan Cuadrado yang cedera. Lalu kemudian untuk pemain yang keluar cuma ada Ogome dengan status pinjaman, dan Sensi juga gagal pindah ke Leicester City. Kemudian dari tim satu kota Inter ada AC Milan yang cuma membeli bek kanan namanya Terracciano. Untuk pemain keluarnya Milan melepas Rade Krunic dengan status pinjaman nih ke Fenerbahce. Lalu ada Luka Romero juga teman-teman yang dilepas. Padahal waktu pramusim, wah ini Milanisti sangat amat membuat gegap gempita ya transfer dari Luka Romero. Dan sempat mencetak gol juga kalau nggak salah di pramusim. Tapi ternyata tidak kuat bertahan selama 6 bulan, langsung dipinjemin. Kemudian, nah ini menarik teman-teman, Atlanta terus-menerus mengejutkan ya dalam hal bursa transfer, membeli pemain-pemain underrated yang nanti di kemudian hari bisa dijual dengan harga sangat mahal. Kali ini di bursa transfer musim dingin mereka membeli Isak Hein ya, bek Swedia. Ini dulu juga pernah diincar oleh Inter nih beknya. Lalu kemudian untuk pemain yang keluar, Atalanta tidak ada sama sekali. Mereka berhasil mempertahankan Muriel dari godaan-godaan tim lain. Lanjut yang berikutnya ada AS Roma. Ini manajemen Roma harus dikasih acungan 10 jempol sih. Mereka benar-benar berhasil membuat Romanisti seketika melupakan drama Mourinho. Yang pertama, mereka merekrut De Rossi sebagai pengganti Mourinho, yang tentu saja membuat fans-fans Romanisti tidak mungkin menolak. Nah sekarang lebih gokil lagi, Roma merekrut Tommaso Baldanzi. Ini salah satu hot prospek dari sepak bola Italia. Gue aja sangat kepingin Baldanzi ke Inter dan ternyata ke Roma. Dan gue tidak bisa membayangkan Dybala duet dengan Lukaku, lalu ditopang oleh Baldanzi, Pellegrini, dan Cristante. Wah ini Roma solid banget sih harusnya. Andai saja nih yang latih Mourinho, pasti lebih gacor lagi. Lanjut teman-teman, yang berikutnya Juventus yang membeli pemain muda ngeborong. Sekarang Juventus bagus-bagus banget teman-teman pemain mudanya. Ada Thiago Jarlo, kemudian Carlos Alcaraz, ada Kenan Yildiz. Lalu kemudian mereka masih punya Sole juga yang sedang dipinjamkan ke klub lain. Ini masa depannya Juventus sangat amat cerah nih sepertinya. Dan pemain-pemain muda yang dibeli oleh Juventus saat ini gua rasa sudah sangat siap ya untuk memberikan impact instan setidaknya dari bangku cadangan. Jadi ini si direktur sportnya Juventus, Giuntoli, bener-bener lagi kerja ekstra keras luar biasa. Lalu kemudian dari sisi pemain yang dilepas, Juventus cuma melepas Ranocchia. Lanjut berikutnya Fiorentina teman-teman, membuat langkah yang sangat amat baik. Kelemahan Fiorentina musim ini adalah lini depannya setelah mereka melepas Jovic dan Cabral di saat bersamaan. Nah di pertengahan musim ini di bursa transfer musim dingin, Fiorentina mengambil Belotti dari Roma. Ini langkah yang sangat baik. Mereka juga mengambil Faraoni untuk memperkuat lini belakang. Untuk pemain keluarnya, Fiorentina melepas Brecalo dan Yeremina. Ini pemain yang sebetulnya solid juga. Gue nggak tahu apa supaya punya duit buat ngambil Belotti kali ya. Lalu berikutnya ada Bologna yang ingin mencari pelapis dari si Siskae ya. Sejauh ini mereka mengandalkan Sidney Van Hooijdonk. Ini anaknya dari Pierre Van Hooijdonk tetapi tidak bermain bagus. Oleh karenanya si Sidney Van Hooijdonk dilepas ke Norwich. Lalu kemudian Bologna mengambil penyerang dari Liga Argentina. Namanya masih sangat asing tapi harganya mahal teman-teman, 12 juta. Inter aja nggak punya kali duit segitu untuk belanja di bursa transfer musim dingin. Lalu kemudian kita berpindah ke Torino yang juga sangat mengejutkan melepas Radonjic teman-teman. Padahal ini pemain yang sangat amat disukai juga ya di Serie A. Lincah kayak Zaccagni-nya Lazio lah, main di sisi kiri, lincah, bisa dribble, gesit. Sejauh ini juga jarang mendapatkan jam main sih di Torino, cuma main 10 kali tapi berhasil mencetak 3 gol. Lebih banyak golnya dibandingkan Alexis Sanchez.
Nah, Torino melepas Radonjic dan juga Jan Karamo. Lalu untuk sebagai pengganti Radonjic, Torino merekrut Adam Masina. Ini wingback berpengalaman di Serie A. Dulu zaman dia muda diperebutkan oleh tim-tim besar, tapi ternyata ya karirnya mediocre. Tapi lumayan lah ini Torino bisa dapat Adam Masina. Lalu kemudian Udinese sama sekali tidak menarik nih, tidak punya geliat transfer apa-apa. Lalu untuk Sassuolo teman-teman, mereka fokus ke lini belakang, merekrut 2 center back sekaligus, ada Kumbula dan Doik. Kemudian Empoli, wah ini Empoli gara-gara ngelepas Baldanzi kayaknya jadi punya duit untuk belanja. Mereka merekrut Mbaye Niang, penyerang yang pernah bermain untuk Milan, dan juga ada Alberto Sersi. Kemudian berikutnya ada Salernitana yang sedang berusaha keras keluar dari zona degra. Mereka panen pemain-pemain pinjaman, ada Boateng, ada Thomas Basic, ada Vignato. Tetapi mereka di satu sisi justru melepas Mazzocchi dan Lovato. Lalu berikutnya dari Salernitana kita berpindah ke Verona, tim paling sibuk di winter mercato, merekrut 9 pemain. Dan kalau teman-teman lihat di daftarnya, 6 dari 9 pemain tersebut ditransfer dengan status permanen, luar biasa. Ketika tim-tim kecil lain cuma bisa pinjem, ini Verona langsung beli ya walaupun harganya murah-murah. Tapi teman-teman, geliat transfer Verona udah bisa kelihatan nih sebabnya. Gara-garanya di winter mercato ini mereka ngejual pemain banyak banget. Makanya nggak heran mereka bisa punya duit banyak untuk beli pemain. Verona di bursa transfer musim dingin ngejual Ngonge 18 juta ke Napoli. Ngejual Isaac Hein 8,5 juta ke Atalanta. Lalu ngejual Doik ke Sassuolo dengan harga 6 juta. Mereka jual Rekulani juga ke Milan 4 juta. Lalu ngelepas Saponara, Milan Jurucic, Faraoni juga dilepas teman-teman. Gua nggak tahu nih Verona kenapa bisa eksodus besar-besaran di bursa transfer musim dingin ini ya. Apakah ini artinya Verona sudah melepas Serie A 2023-2024, sudah bersiap ke Serie B? Entah deh. Lalu yang berikutnya ada Frosinone yang mendapatkan Bonifazi dari Bologna, transfer yang sangat bagus. Lalu kemudian ada Genoa yang secara mengejutkan merekrut Vitinha dari Marseille dan kemudian melepas Dragusin ke Tottenham Hotspur. Lalu kemudian yang terakhir ada klub dari Polo Sardina, Cagliari, yang merekrut bek berpengalaman Serie A Yerimina. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey Transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Nah, kalau menurut teman-teman, transfer manakah yang paling menarik di winter mercato? Tim mana yang geliat transfer winter mercatonya paling bagus? Silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Kalau menurut gua, winter mercato yang paling bagus, ini dalam artian pemain yang baru saja dibeli bisa memberikan impact nyata ya, impact langsung, menurut gua Napoli dan Fiorentina. Ini kan Napoli membeli Ngonge dan Mazzocchi, 2 pemain sayap. Kalau Ngonge sebagai penyerang sayap kanan, dia bisa melapisi atau rotasi untuk Politano, sekaligus melengkapi daya gedor di sisi sayap dari Napoli, ada Kvaratskhelia dan juga Ngonge. Sedangkan untuk Mazzocchi akan melengkapi sisi sayap di bagian pertahanan. Di sisi kanan sudah ada Di Lorenzo dan kemudian di sisi kiri sekarang ada Mazzocchi. Lalu tim kedua yang menurut gua bagus di winter mercato adalah Fiorentina. Mereka sangat amat butuh memiliki penyerang tajam dan semoga Belotti bisa menemukan ketajamannya kembali di Fiorentina. Sekian dulu untuk Cerewetin Serie A hari ini teman-teman Tifosi. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.